Guys, sangat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena gedung yang tertinggi di Asia Tenggara akan dibangunkan di IKN Nusantara. Berapakah ketinggiannya guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya guys. Okey, hari ini saya mahu mentionkan satu video lagi daripada channel iaitu Info Awi Bisana. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Info Awi Bisana. Jangan lupa ya. Okey, judul yang kita mahu mentionkan adalah iaitu gedung tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN Nusantara guys. Guys, ini yang saya bikin benar-benar kaget dan bikin merinding guys. Kerana apa? Kerana kita lihat bagaimana ya Indonesia sekarang ini mahu membina gedung yang tertinggi di Asia Tenggara. Katanya gedung itu memang sangat tinggi guys, mengalahkan gedung yang ada di Malaysia. Itu yang saya tahulah sedikit infonya. Jadi guys, apa yang dilakukan oleh Indonesia itu untuk IKN adalah untuk kemajuan Indonesia dan adalah untuk kebanggaan rakyat Indonesia juga. Kita tahu untuk bangunkan gedung yang sangat tinggi di Asia Tenggara ataupun di dunia sekalipun memerlukan ongkos yang sangat besar dan tinggi. Tetapi kita jangan pandang di situ guys, kerana apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini ataupun pemerintah ia adalah tujuan untuk kemajuan Indonesia adalah untuk menarik lagi ramai para wisata untuk datang berlibur ataupun untuk berwisata ke Indonesia. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan itu guys, dan bagaimana gedung yang mahu dibangunkan oleh Indonesia di IKN itu. Tapi saya mohon kepada teman-teman sebelum itu tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu Info Awi Bisana. Dan selepas itu, selepas kita menonton sama-sama, saya akan beri sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit menjadi hal yang lumrah ditemukan di berbagai kota metropolitan. Keterbatasan lahan serta padatnya populasi di wilayah kota metropolitan menjadi alasan dibalik keberadaan gedung-gedung vertikal ini. Gedung pencakar langit juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa di antaranya memiliki tinggi yang sangat menjulang dan menjadi kebanggaan bagi negara mereka masing-masing. Namun, sayangnya gedung tertinggi di Asia Tenggara saat ini bukan di Indonesia, melainkan dari negara tetangga kita yaitu Malaysia dan Vietnam. Ya. Bahkan, Malaysia memiliki 3 gedung tertinggi di Asia Tenggara yang berada di Malaysia. Wah, ini PNB. Peringkat pertama diraih oleh Gedung Pencakar Langit Merdeka PNB 118 yang terletak di Malaysia. Adapun gedung ini memiliki tinggi mencapai 678,9 meter. Gedung Pencakar Langit 1 ini tepatnya berada di Jalan Hang Jebat, Petaling, Kuala Lumpur. Seperti namanya, gedung ini memiliki 118 lantai, 118 lantai guys ya, dengan 5 lantai basement dengan luas lantai mencapai 299.000 meter persegi. Pembangunan puncak gedung ini baru saja rampung pada November 2021 kemarin, setelah digarap selama kurang lebih 7 tahun sejak 2014. 3 gedung Merdeka PNB 118 bahkan menyalip Shanghai Tower yang tingginya 632 meter serta Tokyo Skytree dengan ketinggian 634 meter. Posisi ketiga kembali diraih oleh Gedung Pencakar Langit berasal dari Malaysia yang sudah sangat terkenal, yakni Petronas Twin Tower. Gedung ini tercatat memiliki ketinggian 451,9 meter. Petronas Twin sejak lama telah menjadi salah satu destinasi wisata utama saat berkunjung ke Malaysia. Diinisiasi sejak tahun 1992. Siapa pergi ke Malaysia tu selalunya akan pergi ke Petronas ini guys ya. 8 lantai ditambah dengan 6 Twin Tower. lantai basement. Di dalam gedung terdapat pusat perbelanjaan, pusat seni, pusat taman, dan sebagainya. Gedung Petronas pernah menyabet peringkat gedung tertinggi di dunia sejak tahun 1998 hingga 2004. Meskipun pada tahun-tahun setelah disalib oleh gedung-gedung baru yang lebih tinggi, Petronas Twin masih memegang rekor sebagai gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia hingga saat ini.
Ya, kembar. Ya, benar. Gedung pencakar langit. Kalau untuk gedung kembar tertinggi di dunia itu masih lagi dipegang oleh Petronas sehingga sekarang ya guys ya. Kerana banyak gedung yang tinggi-tinggi, tetapi kalau yang berkembar itu, yang twin itu, kira Petronas ini masih lagi nombor 1 lah. Okey, kita lanjut. X-Gen 106 mendapati posisi keempat dengan ketinggian mencapai 445,5 meter. Oh, ini Gedung ini berlokasi di ibu kota Kuala Lumpur, The Malaysia, Action. yang merupakan area bisnis dan Ya. keuangan Ini Jalan Tun internasional Razak. terpadu. Tun Razak Exchange atau TRX. Gedung The Exchange 106 sendiri memiliki Ya. total 95 lantai. Gedung pencakar Ini ketika pemerintahan iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia dulu iaitu Najib Tun Razak guys. Gedung ini siap dibangunkan lah, rampung waktu itulah. langit setinggi 700 meter rencananya akan dibangun di ibu kota negara IKN Nusantara. Gedung ini merupakan tower BUMN yang disebut-sebut akan menjadi bangunan paling tinggi di kawasan Asia Indonesia guys, Indonesia akan bina juga gedung tertinggi di Asia Tenggara iaitu di IKN ataupun di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Berapa lantai ya? Dilansir dari unggahan Wow, Instagram ini gedungnya. @AlienDC, nampak desain proposal tower BUMN yang dirancang oleh Alien Design Konsultan berkolaborasi dengan Wow, ini desain dia ya. bangunan yang disebut dengan tower BUMN itu disebut akan menjadi titik tumpu masyarakat dari dalam maupun luar negeri di IKN Nusantara. BUMN Tower ini akan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi bersama elemen lain seperti hotel, community center, masjid, retail, lain-lain. Gedung tersebut nantinya Ada akan masjid sekali dilengkapi ya. dengan teknologi transportasi canggih Oh, yang akan luar biasa, mempersingkat guys. waktu bepergian masyarakat. Di samping itu, berdasarkan desainnya dan tampilannya, Tower BUMN akan memiliki sebuah plaza seremonial yang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan sebuah prosesi ada upacara dan danau, hiburan. tasik. Tower BUMN juga akan dilengkapi dengan kanopi raksasa yang berfungsi untuk melindungi pengunjung yang hadir dari terik matahari dan hujan. Karyawan BUMN akan berkantor di bangunan berikat ini. Ruangan tersebut akan menjadi pusat pekerja dan hiburan untuk karyawan Ada bumbung ya? BUMN. Bangunan yang digadang menjadi pusat hiburan dan edukasi masyarakat itu juga akan menghadirkan pengalaman melihat pemandangan IKN Oh, Nusantara. ini BUMN yang punya ya. Kira pemerintah juga yang punya ni ya. Wow. Luar biasa guys. Kalau rampung lah nanti bangunan ni guys. Wow. Saya kira saya mau pergi juga bangunan ni, mau lihat sendiri. Dari puncak gedung setinggi 700 meter. Oh, dia punya ilustrasi dia bukan main-main Masyarakat tu. juga akan menginap di hotel dengan fasilitas bintang 5 700 dengan meter. pemandangan dari atas gedung pencakar langit tersebut. Wow. Diberitakan sebelumnya, Luar pemerintah biasa. menyebut selain istana presiden dan wakil presiden, juga kantor lembaga ada tasik tertinggi juga ya? negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Badan Pemeriksaan Keuangan bakal pindah terlebih dahulu ke IKN Nusantara pada 2024. Fungsional Perencanaan Ahli Utama Kementerian PPN Semua atau di Bappenas, situ. Ayu Prasasti mengatakan perpindahan kantor pemerintahan dari Jakarta ke IKN ini akan dilakukan berdasarkan urutan klaster. Klaster pertama yang akan pindah ke IKN lebih dahulu yakni Wakil Presiden, lembaga tertinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK. Dikutip dari YouTube IKN Indonesia, Rabu 23 November 2022. Selain itu, Canggih ya kalau kita seluruh lihat kementerian ilustrasi dia ni guys. Ilustrasi dia saja memang canggih. koordinator mulai dari bidang perekonomian, Merinding politik, saya lihat hukum, ilustrasi HAM, dia. dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan hingga bidang maritim dan investasi. Masih di klaster pertama, masih ada Kementerian Triumvirat seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan yang mendukung kerja Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden. Karena Triumvirat ini akan menjadi PLT bila dalam kondisi yang sangat mendesak
Dan jika Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 8 Ayat 3. Klaster pertama juga akan menyakup dan mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan seperti Kemen PPN atau Bappenas, Kemenhub, Kemen PANRB, dan BPKP. Selain itu, Kemenfo, Kemen PUPR, dan Kemen ATR atau BPR sebagai kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN. Dilanjutkan dengan KL atau keamanan yang akan mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Mabes Polri, Pas Pampres, BIN, Kejagung, Kemenhumkam, dan KPK. Karena ini ibu kota negara, maka yang namanya pertahanan dan keamanan terhadap IKN itu sudah harus didahulukan. Bahkan pada H1, Presiden sudah menetapkan bahwa 17 Agustus 2024 akan ditetapkan di IKN sebagai ibu kota negara yang pindah dari Jakarta ke Nusantara. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun reaction tadi daripada Info Awi Bisana. Jangan lupa pergi ke channelnya juga guys. Oke, judul yang kita reactionkan adalah Gedung Tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN Nusantara guys. Itulah kita lihat bagaimana tidak lama lagi Indonesia akan beralih pusat pentadbirannya di IKN Nusantara, dan di situ kita lihat berbagai-bagai projek-projek yang besar akan dibuat di situ dan akan dibina dengan bangunan yang tinggi-tinggi hingga mencakar langit, dan salah satunya adalah katanya itu iaitu bangunan yang tertinggi di Asia Tenggara guys, iaitu ketinggiannya saja kalau saya lihat tadi untuk gedung yang pertama kita lihat 700 meter, ketinggiannya adalah 120 iaitu lantai lah, dan gedung yang kedua ialah 350 meter dan dengan lantai 70 lantai. Bayangkan guys, ia adalah berkembar tetapi satu yang tinggi dan satu yang rendah sedikit lah. Dan apa yang kita tahu sebelum ini, memang kita tahu di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia ada mempunyai bangunan yang tertinggi di Asia Tenggara ataupun nombor 2 tertinggi di dunia guys, iaitu bangunan PNB 118 lantai guys, dengan ketinggiannya adalah 678,9 meter. Itu adalah ketinggiannya. Dan salah satu lagi KLCC, iaitu itu adalah bangunan yang sudah agak lama juga dan pernah memecah rekod di dalam dunia juga, yang tertinggi di dalam dunia, dan tetapi sampai sekarang pun dia masih lagi tertinggi di dalam dunia, iaitu bangunan yang berkembar. Bukan bangunan, kalau katakan bangunan yang tertinggi di dunia, kita tahu yang ada di Dubai itulah dan banyak lagi negara lain. Tetapi kalau untuk kita mengatakan bangunan yang masih berkembar ataupun bangunan yang berkembar yang tertinggi di dunia itu adalah masih lagi dipegang oleh Petronas, iaitu Twin Tower iaitu 88 lantai. Jadi guys, itulah kita lihat bagaimana Indonesia memajukan negaranya dengan kini kita lihat di IKN akan dibangunkan bangunan yang tinggi ataupun setinggi iaitu 700 meter guys. Ketinggiannya adalah 120 lantai yang akan dibangunkan di IKN. Dan bukan itu saja, malahan katanya gedung itu adalah berkembar, dan yang keduanya itu adalah 350 meter dengan lantai 70 lantai. Jadi itulah satu persatu yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia itu memang benar-benar terselah guys, dengan begitu moden, dengan begitu maju yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia. Jadi guys, kita tahu ia akan dibangunkan di IKN iaitu Nusantara sana di Kalimantan Timur. Jadi insya-Allah guys, kalau saya kesempatan, jika saya diberikan umur yang panjang, mungkin kalau saya pergi ke Kalimantan tempat ibu saya di sana nanti, mungkin saya boleh pergi ke Kalimantan Timur juga untuk melihat sendiri ibu kota Nusantara baru Indonesia itu nanti. Insya-Allah guys. Tetapi jauh guys, Kalimantan Timur dengan Kalimantan Barat itu kalau mau pergi ke sana harusnya katanya perjalanannya memang sangat jauh. Jika mau cepat naik pesawat lah. Insya-Allah kalau suatu hari nanti sudah siap, mungkin ada akses-akses yang dipermudahkan untuk pergi ke sana. Insya-Allah. Apapun saya doakan, mudah-mudahan Indonesia akan terus menjadi negara yang maju, negara yang makmur, dan sentiasa negara yang dihormati oleh banyak-banyak negara yang ada di dalam dunia ini. Apapun, mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia akan terus bersatu dan akan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Itu yang kita harapkan sama-sama. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan manfaat juga untuk anda yang sentiasa bersama-sama dengan saya mereaction. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.